Kembalikan. Terima kasih. Rahasia. Kisah ini berawal di restoran Plankton, dan seperti yang kita lihat, pembawa berita ini memviralkan tempat di sana karena katanya tempat itu memiliki makanan yang super enak. Sampai-sampai orang bilang tuh enaknya melebihi makanan yang ada di Krusty Krabs. Lalu nama makanannya ini adalah daging bulat dimasak dadakan. Para pengunjung yang makan di sana sangat merasakan enaknya makanan itu. Terus si Squidward diwawancarain dong dan bertanya, apa sih resep rahasianya? Kok orang-orang mau makan seperti anjing kayak gitu? Namun si Squidward tidak ingin memberitahukan resepnya karena itu adalah resep rahasia. Dan kebetulan aja si Tuan Krabs melihat acara itu di TV. Dan sepertinya dia tidak percaya melihat berita itu, guys. Kok Squidward gabung sama Plankton sih dan membuat resep rahasia? Ini menyebalkan, kata Tuan Krabs. Lalu saat Tuan Krabs melihat acara TV dan memberitakan bahwa Squidward sukses besar bersama Plankton, dia merasa kaget banget dong. Lalu Plankton pun menjelaskan bahwa kini kami mempunyai resep rahasia. Dan di botol kecil ini kau tidak akan bisa mendapatkannya. Kita juga bisa melihat bahwa Squidward sangat terkenal di sana. Ada yang meminta foto, ada yang minta tanda tangan, dan si Tuan Krabs berkata ini adalah pemberontakan karena sekarang dia bekerja di Chumbucket bersama Plankton. Namun sepertinya keadaan restoran Tuan Krabs terlihat sepi banget, guys. Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi ke restoran Chumbucket yang terkenal itu. SpongeBob dan Tuan Krabs pergi ke tempat makan di Chumbucket yang terkenal itu karena yang kita tahu Plankton dan Squidward bekerja sama untuk membuat resep rahasianya sendiri. Kemudian ia pun ingin memesan meja untuk 2 orang. Tapi dia harus ada di daftar nama dulu, guys, agar bisa masuk dan makan di sana. Hanya saja si Tuan Krabs tidak ada di daftar itu. Lalu tiba-tiba Squidward datang dan bertanya, apa ada masalah? Tapi pas dilihat-lihat itu adalah SpongeBob dan Tuan Krabs. Si Squidward dengan ramah, ayo ikut saya, pasti masih ada meja untuk kalian berdua. Tapi sepertinya si Squidward mulai sombong deh, karena dia menempatkan mereka berdua di toilet dan diberikan juga kain di atasnya sebagai meja. Dia juga berkata, pecundang. Squidward yang menawarkan meja di toilet terlihat sangat sombong, guys. Dan orang-orang di sana terlihat juga menertawakan SpongeBob dan Tuan Krabs karena disuruh makan di dalam toilet. Akhirnya mereka berdua tuh terlihat sedih dan berjalan keluar. Terus keesokan harinya saat Squidward lagi menyajikan makanan kepada para pelanggan, tiba-tiba ada neneknya datang, guys. Dan neneknya bilang, sepertinya ada seseorang yang memasak resepku. Dan mereka melakukannya dengan salah. Si Squidward pun mulai panik dong dan berkata, bukan aku yang memasaknya, tapi dia. Dia menunjuk ke arah Plankton. Namun Plankton menyangkal karena Squidward tidak mengatakan kalau ini bisa disajikan atau tidak. Nenek Squidward datang ke restoran Squidward dan berkata, kenapa kau memasak resep chow milikku? Dia juga berkata, jika kau memasaknya dengan tidak benar, maka akan membuat perut sangat sakit. Hingga akhirnya para pelanggan di sana mulai marah karena telah diberikan chow itu, guys. Kalian lihat sendiri nih, para pelanggan sangat brutal dan membakar restoran Chumbucket. Si Plankton dan Squidward hanya bisa menangisi kegagalannya tersebut. Namun pada akhirnya Squidward masih diterima lagi kok bekerja di Krusty Krabs. Kata Tuan Krabs, mungkin aku masih bisa memahaminya, terutama saat dia menghancurkan Chumbucket. Kenyataannya aku mempromosikan dia. Dia akan ada di depan pintu seperti ini. Oh my god, kasihan banget nih si Squidward. Kemudian lanjut cerita selanjutnya, di mana di sini ada Patrick yang menciptakan permainan papan baru. Di sini Squidward, Sandy, dan SpongeBob berada di rumah Patrick untuk mencoba permainan papan barunya.
Lalu si Patrick pun menjelaskan peraturannya. Katanya setiap pemain bergerak sesuai hasil dadu yang keluar. Dan ia pun langsung memulai permainan itu. Kemudian saat giliran SpongeBob, dia mendapatkan kartu kesempatan. Dia pun mengambil kartu itu dan mendapat surat izin mengemudi. Tapi SpongeBob bingung itu untuk apa. Namun si Patrick menjelaskan bahwa kalau kau mengocok dadu, kau bisa pergi dengan menaiki mobil dan berputar di arena itu. Terus saat tiba giliran Squidward, dia mendapatkan angka 6 dan masuk penjara. Ia pun diberikan dos yang bertuliskan jail, yang artinya penjara. Kemudian dia harus mendapatkan angka 6 lagi agar bisa keluar dari penjara itu. Namun si Patrick membuat peraturan bahwa kau tidak boleh mengocok dadu saat di dalam penjara. Dan dia juga berkata orang yang di dalam penjara harus tetap berada di sana. Lalu si Squidward berkata, lah terus aku gimana caranya buat main? Nah di sini pun si Patrick bilang, kau harus ada yang nyebut namamu. Kalau ada orang yang menyebut namamu, kau boleh mengocok dadu. Di sini Squidward merasa dipermainkan dong. Dia langsung marah dan pergi dari sana. Hingga semua pemain memanggil nama Squidward secara tidak sengaja. Sandy berkata itu adalah tindakan cerdas Squidward. Dan saat Squidward dikatain seperti itu, ia kembali lagi ke permainannya. SpongeBob mengocok dadu dan mendapatkan angka 5. Dia pun mendapat mobil di sana guys, dan pergi deh mengelilingi permainan itu. Lalu Squidward melanjutkan mengocok dadu. Dia mendapatkan angka 2 guys, dan berhenti di sebuah cemilan. Namun SpongeBob terus memutari papan permainan itu hingga membuat Squidward tergeser kembali ke penjara. Dia pun mulai protes guys dan ingin keluar lagi. Si Patrick dengan cepat menulis sebuah catatan permainan bahwa kalau ada orang yang keluar maka semuanya juga ikutan keluar. Hingga mereka berada di luar untuk melanjutkan permainannya. Saat Patrick mengocok dan mendapatkan dadu angka 4, dia dan semua pemain harus tertawa guys, karena ia berada di zona tertawa. Terus lanjut giliran SpongeBob. Ia mendapatkan kartu yang bertuliskan wajah konyol. Saat itu pun mereka harus berekspresi agar wajahnya menjadi konyol. Namun Squidward marah dan menghancurkan permainan itu karena mengira Patrick hanya mengada-ada saja tentang permainan bodohnya itu guys. Ia juga sempat memakan, menginjak-injak, sampai tiba-tiba datang polisi sungguhan yang berkata, kerusakan properti pribadi. Dan polisi itu berkata, kau akan masuk ke penjara sungguhan. Dan permainannya pun selesai. Terus kita beralih lagi ke Krusty Krabs, di mana SpongeBob, Tuan Krabs, dan Squidward menemukan perangkap minyak yang sudah full. Lalu Tuan Krabs pun berkata, pekerjaan itu hanya dilakukan oleh 2 pekerja yang rela dan tanpa dibayar. Namun Squidward menghilang secara tiba-tiba dan pergi karena dia nggak mau kan membersihkannya. Kemudian SpongeBob dan Tuan Krabs membersihkan minyak itu dan membuangnya di Chum Bucket atau di rumah Plankton. Dan saat pagi hari tiba dan Plankton ingin keluar rumah, tiba-tiba ia terpeleset dong karena bekas minyak itu. Namun Plankton mengatakan, wah minyak ini terasa enak, dan dia pun mempunyai sebuah ide untuk membuat masakan dengan minyak itu. Hingga banyak yang antri di restoran Plankton kayak gini. Tuan Krabs dan Squidward melihat banyak sekali antri di Chum Bucket. Di sini Tuan Krabs nggak terima dong, kok Plankton banyak pembeli sih? Dia pun berniat untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan ia menemui Plankton di sana. Ia mengira bahwa Plankton telah mencuri resep rahasia darinya. Tapi dia mengelak dan berkata, tentu saja tidak Tuan Krabs, aku tidak mencuri resep rahasiamu. Tapi ada seseorang yang memberikanku hadiah. Kemudian si Tuan Krabs mengatakan, baiklah, kalau begitu kita akan bersaing. Dan ia pun langsung membuat iklan besar di depan Krusty Krabs yang bertuliskan Krabby Patty Deluxe. Para pelanggan Plankton tiba-tiba melihat itu dan semuanya pergi ke arah Krusty Krabs dan ingin mencoba Krabby Patty Deluxe. Plankton gak mau kalah sama Tuan Krabs dan ia membuat sebuah iklan yang bertuliskan rasakan menu baru Ultra Chummy Patties dengan kelezatan 4 kali lipat. Dan kalian lihat nih guys, antrian restoran Plankton langsung banyak banget dong yang mau beli dan meninggalkan restoran Krusty Krabs.
Ia terus berperang iklan menuliskan sesuatu yang menarik agar para pelanggan beralih ke tempatnya buat makan. Namun para pelanggan di sana terlihat sudah kekenyangan karena banyak banget yang sudah dia makan. Di sini juga terlihat kotor banget ya guys akibat bekas minyak makanan yang ia makan. Hingga ada petugas kesehatan yang datang dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Lalu SpongeBob mengatakan bahwa ia memberikan minyak sisa kepada para pelanggannya. Lalu petugas kesehatan itu memutuskan bahwa restoran mereka berdua ditutup. Lalu mereka pun harus belajar untuk bersaing secara sehat, bukannya minyak bekas yang diberikan kepada para pelanggan, yang membuat restoran mereka berdua ditutup. Dan ceritanya pun selesai. Gimana guys ceritanya kali ini? Seru nggak? Kalau ada cerita film atau animasi yang perlu aku ceritain, coba deh komen aja di bawah. Oke? See you guys para werewolfku. Bye bye.